Bab 3030. Lolos dari angin badai. Menghadapi bilah angin hitam di langit, apakah itu bukannya sama saja dengan mencari kematian? Pada saat ini, Erikin juga melepaskan semua monster jiwa yang tersisa di tangannya. Jika seperti sebelumnya, monster jiwa ini akan terkoyak dan dengan memperkecil ukurannya, mereka akan menghindari bilah angin yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kali ini, pada saat yang sama para monster jiwa melarikan diri dengan panik. Tubuh Erikin dipenuhi aura misterius. Dharmakaya Langit. Dharmakaya ini menempati urutan 100 teratas dari daftar pertempuran Dharmakaya dan fungsinya tidak hanya untuk memurnikan darah roh jahat di tubuh, tetapi juga untuk memadatkan jiwa yang melarikan diri atau pernah ada di sini. Monster-monster jiwa ini tersusun dari kemelekatan jiwa, tentu saja juga termasuk. Akibatnya, monster-monster jiwa dengan IQ rendah ini saat mengetahui bahwa tubuh mereka yang baru saja tercerai-berai, entah karena kekuatan apa menyatu kembali. Dirinya hanya ingin menghindari retakan di langit, tapi mengapa tubuhnya tidak bisa menyebar? Tapi saat ini, monster jiwa ini tidak memiliki sel otak untuk memikirkan hal-hal aneh seperti itu. Mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk bertahan hidup dari badai. Meskipun tubuh mereka tidak dapat dipisahkan, akan tetapi monster-monster jiwa ini hidup di jurang galaksi sepanjang hari dan bahkan ada beberapa yang telah hidup selama ratusan ribu tahun. Pengetahuan mereka tentang bilah angin hitam jauh lebih banyak dibanding kultivator biasa, seperti Erikin. Akibatnya, monster-monster jiwa ini mengerahkan sepenuh tenaga. Satu persatu, mata mereka terbelalak, putus asa mencari rute yang bisa menampung tubuh mereka. Ikuti monster-monster jiwa ini, mereka tidak akan menyerang kita ketika mereka melarikan diri, kita harus tetap dekat. Melihat rencananya berhasil, Erikin mengingatkan dan mengikuti di belakang monster jiwa. Sebagian besar jiwa monster ini berbentuk monster iblis, yang sedikit lebih besar dari manusia, jadi bila mengikuti mereka, ukurannya tidak akan menjadi masalah. Dan seperti yang dikatakan Erikin, melihat badai datang, monster-monster jiwa ini hanya memiliki ide untuk melarikan diri, jadi bagaimana mungkin mereka bisa peduli dengan hal-hal lain? Si brewok dan yang lainnya juga mengikuti contoh Erikin dan mencari monster jiwa untuk diikuti. Untungnya, Erikin punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah, jadi dia menangkap banyak monster jiwa, jika tidak akan cukup. Kekuatan semua orang jauh lebih kuat dari monster jiwa ini, jadi tidak masalah untuk mengikuti kecepatan mereka. Sekelompok idiot yang mengikuti makhluk bodoh seperti monster jiwa, semuanya pergi mati untukku. Di tanah, ketika Eko Zen menyaksikan semua ini, dia melebarkan matanya dan mengutuk dengan sepenuh tenaga. Namun, monster jiwa ini yang berbentuk aneh, mereka terus menebus di dalam kekacauan, tetapi tidak ada dari mereka yang terbunuh oleh bilah angin. Dan orang-orang yang dekat di belakang secara alami aman dan sehat. Melihat adegan ini, mata Eko Zen terbelalak dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Tidak mungkin, apa yang terjadi, bagaimana mereka bisa melarikan diri, bagaimana mereka tidak mati? Tidak. Dalam teriakan Eko Zen, bilah angin di sekitarnya terus mendekat. Raungan Eko Zen tiba-tiba berubah menjadi tawa aneh, lalu berubah menjadi teriakan dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Mengikuti banyak monster jiwa, mereka bergerak melalui bilah angin yang luas, kulit kepala semua orang mati rasa dan darah mereka seperti membeku. Selama monster jiwa di depannya mengambil langkah yang salah atau tidak ada jalan untuk pergi. Ketika bilah angin yang dapat dengan mudah memotong kekosongan ini jatuh pada mereka dalam jumlah besar, maka tidak ada yang bisa bertahan. Meskipun tidak membutuhkan lebih dari 10 tarikan napas untuk melewati daerah badai, akan tetapi periode waktu ini seperti terasa 1 tahun untuk semua orang. Untungnya, setelah lebih dari 10 tarikan napas,
semua orang akhirnya terbang tinggi ke langit dan melarikan diri dari daerah ini. Dan monster-monster jiwa itu juga kelelahan. Pada saat ini, setelah keluar dari masalah dan memperhatikan bahwa ada lebih dari selusin master di sampingnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan putus asa lagi. Namun, monster jiwa ini secara tidak sengaja menjadi penyelamat semua orang. Jadi pada saat ini ketika mereka melarikan diri, tidak ada yang membunuh mereka. Jika kita tetap di bawah, kita pasti sudah mati. Melihat ke bawah dari langit, menyaksikan badai gelap terus menekan, beberapa orang masih ketakutan. Semakin jauh ke bawah, semakin tertekan oleh badai. Artinya, jika bukan karena keputusan tegas Eric Kin untuk terbang ke atas, melainkan terus menunggu lebih lama lagi, sepertinya bahkan monster jiwa juga tidak akan dapat menemukan cara untuk bertahan hidup. Kalian lihat ke sana, ada dua badai bilah angin hitam. Ketika orang berada di ketinggian, bidang penglihatan mereka secara alami lebih jelas daripada di bawah. Beberapa orang melihat dua lingkaran badai yang tidak lebih lemah di sini di kejauhan dan hanya bisa menghela nafas. Keduanya masih jauh dari kita, tetapi mereka tampaknya menuju ke arah lain dan kecepatannya benar-benar tidak lambat. Di tengah emosi semua orang, Eric Kin juga melirik kedua badai itu. Semuanya, aku akan memimpin di depan, ayo turun dulu, kata Eric Kin. Dengarkan pengaturan teman seiman Kin. Pada saat ini, semua orang di sekte pemurnian tubuh sepenuhnya percaya pada Eric Kin. Tapi apakah ada celah ruang di antara kita? Kita harus mengujinya terlebih dahulu, kata Hani Guo. Meskipun jarak semua orang tidak jauh sekarang, tetapi pada ketinggian jurang galaksi, ada banyak celah ruang yang tak tertandingi. Jadi sampai sekarang, mereka bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Tidak apa-apa, kalian cukup mendengarkan perintahku, berjalan ke samping dan jalan satu persatu. Eric Kin mengangguk, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan beberapa pupet tingkat rendah. Pupet ini kuat dan berada di tingkat fase transendensi sedangkan yang lemah hanya tingkat fase keilahian yang tidak lagi berguna dalam pertempuran. Tapi Eric Kin tidak pernah membuangnya dan sekarang tidak buruk untuk menggunakannya untuk menjelajahi jalan. Meskipun mata dewa dan mata gelap bekerja sama, beberapa retakan tersembunyi dapat terlihat, tetapi belum tentu benar. Namun kemanapun tubuh pupet berjalan, pasti terbukti aman. Selanjutnya, setelah menghancurkan lebih dari puluhan pupet, semua orang datang ke sisi Eric Kin dengan selamat. Pada saat ini, Eric Kin melepaskan satu-satunya monster jiwa yang ditangkap saat ini. Monster jiwa sendiri suka diam di tanah dan ketika dia melepaskannya saat ini, dia terbang ke tanah tanpa perintah Eric Kin. Eric Kin dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Karena tidak ada badai Reiki, celah-celah ruang di udara masih ada dan tidak akan bergerak, jadi mereka tidak khawatir tentang masalah jarak. Setelah beberapa saat, semua orang mendarat di tanah. Ketika kaki mereka mendarat di tanah, banyak orang berkeringat deras dan duduk di tanah dengan menjatuhkan diri. Serangkaian kejadian persimpangan antara hidup dan mati ini menyebabkan hati semua orang berfluktuasi dengan hebat. Mereka masih bisa bertahan sebelumnya, tetapi sekarang mereka sudah aman, jadi mereka tidak bisa menahannya lagi. Terima kasih, teman seiman Kin. Jika bukan karena kamu, kami sudah mati sejak tadi. Karena baru saja lolos dari kematian, jadi mereka pun beristirahat sejenak. Semua orang bangkit satu demi satu dan berterima kasih kepada Eric Kin, masing-masing menunjukkan ekspresi bersyukur di wajah mereka. Iya Kak Eric, kali ini kami semua hampir mencelakai kamu. Si brewok juga tampak bersalah dan bangkit dari tanah. Kita berdua sudah mengalami begitu banyak kejadian yang melibatkan persimpangan antara hidup dan mati, jadi untuk apa mengucapkan hal seperti itu?
Eric Kin meraih lengan si brewok dan menariknya ke atas. Kamu dan aku, saudara hidup semati. Ekspresi si brewok sedikit rumit dan dia merasakan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan mengalir di dalam hatinya. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat apapun, dia secara naluriah merasa bahwa Eric Kin benar. Tanpa sadar si brewok mulai berpikir, yang membuat kepalanya sedikit sakit. Bersambung.